Teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini saya mendapati ikan cupang saya yang sudah bertelur dan menetas tanpa saya ketahui, karena kemarin sempat nyoba 2 kali itu gagal semua. Pas telurnya udah keluar dimakan sama emaknya, ketika sudah menetas dimakan sama bapaknya. Jadi predator ya, ini dia nih. Ini yang kemarin dimakani sama ini. Akhirnya saya netesin lagi dengan jantan yang berbeda. Ya, jantannya udah saya masukin box karena sudah saya pisah ya. Tanpa saya ketahui mereka tuh menetas, teman-teman. Jadi saya tuh bingung, ini tuh ikan dimakani terus. Jadi saya tuh bingung apakah bisa menetas. Setelah itu saya cuek bodo amat lah, mau netes mau enggak. Ketahu kemarin gue lihat dia udah menetas, dan anak-anaknya pun udah nggak ditaruh di bui-buinya lagi. Mereka sudah renang bebas dengan sendirinya, jadi udah nggak diawasin sama bapaknya. Setelah itu saya pisahkan ya. Saya pisahkan dari ember ini, bapaknya ini, untuk menghindari tidak dimakannya anakannya. Jadi anakannya biasanya kan kalau udah terlalu lama sama bapaknya tuh, biasanya kalau bapaknya sampai terganggu atau stres, itu biasanya anakannya dimakan. Jadi akhirnya bapaknya saya pisahin ke box. Nah, jadi biar itulah mengantisipasi dimakannya anakannya sama bapaknya. Setelah itu saya lihat anakannya itu sudah bisa berenang sendiri, mereka udah mulai cari makan. Saya rasa itu anakannya mungkin umurnya sekitar 5 harian lah ya, karena dia sudah bisa berenang sendiri. Kalau 3 hari itu biasanya dia masih dalam gelembung. Dari situ mungkin karena saya bodoh amat kemarin dan tidak mengira itu ikan bakal menetas, jadi saya biarin. Makanya sekarang udah banyak di situ. Jadi nanti akan saya rebuskan kuning telur untuk baby ikan ini atau buraya ini makan ya, teman-teman. Jadi ketika ikan sudah berusia 5 hari, langkah apa yang harus kita lakukan agar si ikan ini tumbuh dewasa, teman-teman? Jadi penjelasannya itu yang akan saya jelaskan. Oke, langsung saja kita lihat ya ikannya itu seperti apa. Tapi ini nggak tahu ya bisa ketangkap kamera nggak, soalnya itu masih benar-benar kecil banget. Dari jentik nyamuk aja itu lebih kecil. Nggak tahu kameranya saya itu bisa nangkap objek sekecil itu nggak. Ayo teman-teman kita lihat. Nah, ini dia teman-teman anakannya ya, nampak lumayan dari kamera tapi nggak terlalu gede banget. Nih sudah banyak teman-teman anakannya ya. Jadi berternak ikan cupang itu bukan masalah jago atau tidak jago, tapi masalah untung-untungan ya. Kalau lagi untung ya menetas, kalau nggak untung ya kadang ya ada aja cobaannya. Bukan karena masalah senior atau juniornya. Jadi saya aja yang udah sering berbudidaya ikan cupang aja masih sering gagal, teman-teman. Apalagi bagi pemula yang ingin berternak, kadang ketika mereka menetaskan gagal, mereka akhirnya putus asa, teman-teman, dan berhenti untuk berternak. Tapi buat teman-teman jangan patah semangat kalau ingin berternak ikan cupang ya, teman-teman. Karena memang cobaannya yaitu kadang gagal, kadang bisa. Jadi untung-untungan ya, teman-teman. Kemarin saja ini, sebelum ini saya udah menetaskan 2 kali ya. Saya taruh di box, itu nggak ada sama sekali yang hidup lah ya, dimakan semua sama bapaknya. Nah, ini aja yang saya nggak sengaja malah bisa menetas gitu banyak tuh. Ini sekitar 5 hari usianya, teman-teman ya. Tuh udah pada bolak-balik ke sana kemari ya. Nanti akan saya rebuskan ini kuning telur. Nah, ini teman-teman, pohon ini untuk sirkulasi CO2 atau oksigen ya, teman-teman. Jadi penting sekali, apalagi terutama di cuaca yang terik seperti ini ya. Ini kan udah mau mulai musim kemarau. Kalau untuk penetasan bagus juga, tapi kalau untuk di ruangan yang outdoor seperti saya ini tidak bagus karena apa ya, jadi ada sinar matahari itu langsung menusuk ke air ini, jadi sinarnya tanpa penghalang langsung masuk ke situ. Tapi kalau ada pohon seperti ini kan mereka bisa berteduh di bawahnya, teman-teman, jadi nggak terlalu panas banget suhu airnya. Dan jangan lupa juga untuk rutin dicek, jangan sampai ya airnya terlalu panas, nanti akhirnya ikannya pada kolab, teman-teman. Kan sayang, teman-teman, udah segini udah pada hidup. Kalau ikannya sampai kolab kan sayang banget, teman-teman. Netesin lagi belum tentu bisa loh. Dan kalian barusan sudah lihat kan ikannya seperti apa, sekecil-kecil itu. Jadi intinya kalau mau netesin ikan cupang itu jangan terlalu buru-buru ya, jangan terlalu ingin tergesa-gesa, ingin cepat ditetesin, karena kita aja kadang yang tergesa-gesa ya, kadang nggak jadi. Jadi benar-benar butuh persiapan yang matang. Mungkin seperti hal sepele ya, cuma netesin ikan, tapi kalau kita benar-benar tidak berhati-hati itu kadang ya menyebabkan kegagalan, teman-teman, terutama dalam memilih benih. Indukan itu penting sekali, usianya jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda, biarpun sudah menetas seperti ini lahirnya, maksudnya daya tahan tubuhnya itu nggak bisa bertahan lama. Jadi paling sehari, 2 hari, 3 hari udah mati, sehari 3 hari udah mati. Jadi nggak bisa bertahan lama. Jadi kalau bibit yang usianya sudah tua itu juga akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh ikan itu sendiri, teman-teman.
Jadi untuk usia yang ideal itu untuk peternakan ikan itu, ikan cupang itu sekitar usia 6 bulan atau 7 bulan, maupun jantan ataupun betina itu sudah siap kawin ya teman-teman. Karena saya sudah pernah membuktikan sendiri, saya menetaskan ikan waktu pas saya masih pemula, karena saya tergesa-gesa ingin sekali berternak ikan. Jadi dulu pernah netesin, usianya itu 3 bulan saya tetesin. Mereka memang bisa beranak teman-teman, bisa mereka beranak, mengasuh anak juga bisa. Tapi bayinya baru 5 hari itu sudah mati, itu nggak bisa lebih, karena daya tahan tubuhnya lemah. Seperti kita kalau hari prematur itu jaminan untuk hidup itu sangat tipis sekali teman-teman. Makanya kalian pikirkan dulu sebelum menetaskan ikan cupang. Jadi kalian mending pelihara dulu lah kalau umurnya belum cukup. Jadi tunggu umurnya itu sampai cukup teman-teman, daripada kalian netesin akhirnya gagal, kan nanti bikin kita down dan kita males ternak ikan cupang, gagal terus ya. Pokoknya ya itu sabar-sabar aja teman-teman. Terus langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan ketika sudah menetas, jangan langsung dikasih pakan ya. Saran saya jangan langsung dikasih pakan, karena ikan masih sekecil ini tuh belum makan, apalagi masih sama bapaknya. Itu mereka itu belum makannya, karena dia itu masih membawa makanan bawaan ya dari kantong telurnya itu. Jadi di tubuh dia tuh masih ada kantong-kantong telur itu. Jadi dia tuh asupan makannya tuh dari situ. Ketika sudah usia mungkin 5 hari, 6 hari itu udah kalian bisa rebusin telur ya. Terus kalian ambil kuningnya, jangan kalian campur dengan putihnya telur. Putih telur kalian makan nggak apa-apa, yang penting kalian ambil kuning telurnya saja untuk makanan si baby burayak ini ya. Paling 1 tetes atau 2 tetes cukup. Setelah itu sisa kuringnya itu kalian bisa masukin tupperware lah, terus taruh di kulkas biar kalian itu tidak setiap hari ngerebus telur, itu sisanya dibuang, itu kan sayang teman-teman. Mending kalian rebus telurnya, terus kalian ambil separuhnya saja, kalian taruh di kulkas ya, itu biar awet. Kalau nggak punya kulkas ya saya juga nggak tahu teman-teman. Tapi cara saya itu biasanya saya taruh di kulkas ya, jadi biar nggak busuk. Soalnya kalau telur itu kalau nggak ditaruh di kulkas itu busuk, itu bau sekali. Terus kalau kasih makan jangan sampai sisa teman-teman, terutama untuk anakan itu sangat rentan sekali terhadap kematian ya. Jadi kalau ngasih makan tuh cukupnya setetes 2 tetes. Bahkan kita aja tuh burayak makan atau tidaknya itu kita tidak tahu, tapi yang penting kita tetesin. Tapi bapak-bapaknya ini ya, saudara-saudara ini bisa segede ini ya, karena mungkin dia makan dulu, karena dia makan sampai segede ini. Jadinya dulu tuh saya juga berpikir emang makan, soalnya kita tetesin aja ikan itu nggak kelihatan makan. Tapi ya mereka bisa dewasa seperti ini kan ya, berarti dia makan dong kecilnya. Jadi ya usahakan jangan sampai sisa, secukupnya saja ngasih makannya, jangan terlalu berlebihan teman-teman. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, terutama untuk untuk kualitas air. Nah, pemberian pakan yang berlebihan sampai bersisa-sisa akan menyebabkan air itu menjadi keruh, apalagi ke sisa telur. Selain keruh, dia baunya tajam banget, karena telur ini kalau udah busuk dia mengandung zat amoniak, sehingga kandungan CO2 dalam air ini akan menipis ya. Jadi nanti oksigennya kalah dengan zat amoniak itu, akhirnya ikan itu pada kolap, kehabisan oksigen. Kalau memberikan makan itu cukup sehari sekali saja kalau untuk balita-balita kecil. Kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, nanti setelah usia 1 minggu 2 minggu itu kalian bisa kasih kutu air. Tapi kutu air juga menurut saya tidak menjamin, karena di dalam kutu air juga itu terkadang ada kutu jet. Kutu jet itu bisa makan burayak. Jadi kalau kalau dikasih kutu air itu biasanya ada campurannya kutu jet teman-teman. Jadi kutu jet itu dia memangsa anakan, jadi nanti bukannya burayak kalian yang tambah banyak, tapi malah kutu jetnya yang tambah banyak, dan akhirnya burayak kalian mati dimakan itu. Jadi saran saya sih, kalau saya ya selama saya berternak saya tidak pernah dikasih kutu air ya. Kasih saja kuning telur. Kalau kalian nggak mau kutu air, kalian bisa kasih artemia. Kalian beli artemia terus kalian ditetasin ya. Artemia itu kan pakai filter itu di obok-obok itu, nanti dia bakal netes, jadi bisa buat makan si burayak. Tapi kalau untuk usia 5 hari dan di bawah 1 minggu, kalian kasih aja dulu telur lah ya, karena mulutnya dia juga masih kecil. Jadi kalian cukup tetes 2 tetes, jangan diremet-remet gini teman-teman, karena kalau diremet-remet gini ya, di kayak serbuk digini-gini kan itu tidak larut teman-teman. Jadi mereka tuh akan kayak batu kecil-kecil banget tuh pada sisa, akhirnya pada jadi jamur, pada bau nanti airnya teman-teman. Jadi sesibuk apapun mending kalian kocok dengan air, dicampur, tapi airnya jangan terlalu banyak, yang penting ya jadi air aja lah gitu sampai kental. Habis itu kalian tetesin tes, nah itu baru nanti si burayak akan makan. Kalau ngasih makan burayak
ya mending di kaleng kayak gini, jangan ditaruh di box kayak gitu. Kalau ditaruh di box kayak gitu, kalau burayaknya sedikit itu nanti dapat makannya itu tidak rata. Biasanya kalau dikasih satu tetes itu yang dari sono tuh harus lari ke sini, dari sono harus lari ke sini, jadi itu tuh jauh, sama aja kita mengambil makanan harus ke sono kemari. Sedangkan kalau di ember kayak gini nih, kecil gini kan, makanan juga udah di depan dia, sekali netes udah di situ aja, nggak bolak-balik ke sono kemari. Nah, kalau di tempat box kayak gitu itu terlalu lebar, dan mereka juga kan tenaganya belum sekuat tenaga ikan yang segini kan, harus bisa lari ke sono lari ke sini, jadi mereka tenaganya itu masih minim sekali teman-teman. Jadi usahakan wadahnya yang kecil saja. Nanti setelah usia mungkin 2 minggu atau 3 minggu kalian baru pindahin si ikan ini ke box. Tapi kalian lihat dulu di boxnya itu jangan campur sama bapaknya ya, walaupun dulu pas lahir itu hidupnya sama bapaknya, tapi kalau udah usia 3 mingguan itu udah nggak perlu bapaknya. Jadi mereka udah bisa mandiri cari makan sendiri ya teman-teman. Tinggal kita saja perawatannya gimana. Nanti kita naruhnya juga harus pelan-pelan di situ teman-teman, biar tidak dia terkena ombak air gini, akhirnya dia tenggelam mati. Ini aja tidak boleh sebetulnya di usia 1 minggu ke bawah terkena air terlalu ini ya, terlalu tegangan air terlalu kuat, biasanya dia tenggelam terus mati teman-teman. Apalagi usia 3 hari itu paling rawan. Jadi sekian dari saya, cuman itu saja ya teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti kata-kata saya dan bisa mempraktekannya di rumah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.